Umat Allah yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah tutup tahun pada saat sore hari ini. Kita datang menghadap hadirat Allah yang maha tinggi dengan satu pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Mungkin beberapa tadi juga masih ada yang bekerja begitu ya. Hari ini sudah menutup tahun dengan terus semangat bisa sampai pada hari ini kita bersama-sama mengucap syukur karena kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kesempatan ibadah kali ini adalah menutup tahun dengan penuh ungkapan syukur. Oleh sebab itu mari kita bisa sampai di akhir penghujung tahun ini semua karena kasih setia Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tak terbatas bagi setiap kita, amin? Amin. Karena kasih Tuhan selalu ada, selalu baru setiap hari. Firman Tuhan selalu mengatakan Ia pun menyertai kita selalu selama-lamanya dan sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Oleh sebab itu, kesempatan ini mari kita bersama-sama menaikkan pujian dengan penuh ungkapan syukur. Kita mau naikkan bersama-sama ungkapan syukur yang terdalam dari setiap hati kita. Bagaimana kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Tak terbatas kasih-Nya bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini, tak terbatas. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. berbagai musim telah berlalu dalam setiap kehidupan setiap kita. Setahun ini pun sudah berlalu karena kasih setia Tuhan juga selalu menyertai kita. Sebab itu kita dengan sungguh-sungguh kembali menaikkan pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu memelihara setiap kami ya Tuhan. Kita mengamini bahwa kasih dan setia-Nya selalu memelihara kita. Berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu, sekali lagi kita memiliki kesempatan untuk hadir bersama-sama, mengakui setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kasih Tuhan tak habis-habisnya bagi setiap kita, tetapi kita mungkin sampai pada hari ini juga pun tidak berkenan di hadapannya. Mari kita kembali berdoa, meminta pengampunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memurnikan hati kita, supaya kita bisa mengungkapkan syukur kita karena setahun yang Tuhan telah berikan dengan lebih sungguh lagi. Ya Tuhan, ini kami dalam segala kekurangan kami, dalam segala kelemahan kami ingin menutup tahun kami dengan penuh ungkapan syukur. Tapi mungkin masih ada dosa atau kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang waktu ini. Sepanjang hari ini mungkin kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang sekali lagi mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, supaya kami pun bisa kembali mengungkapkan ungkapan syukur kami atas kasih-Mu yang begitu besar sepanjang tahun ini. Dan biarlah Engkau berkenan atas puji-pujian kami, atas ungkapan syukur kami yang kami naikkan bersama-sama ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, biarlah yang Engkau menguatkan kami selalu. Lebih luas dari samudra, bersama-sama naikkan pujian bagiannya refnya saja. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, lebih luas. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku, sekali lagi tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan penuh ungkapan syukur dan perasaan yang begitu sukacita, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah bagi setiap kita. Terambil dari Titus 3 ayatnya yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Mari kita bersama-sama dengan penuh ungkapan syukur katakan kepada kiri dan kanan bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita mengucap syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Sampai pada hari ini pun saya meyakini bahwa kita memiliki hari yang terbaik. Hari-hari yang telah kita jalani mungkin ada naik dan turunnya. Bagaimana setiap kehidupan kita mungkin ada banyak problema dan banyak permasalahan. Tapi kita bisa berada di penghujung tahun ini pun itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tahun kita telah kita jalani dengan baik. Hari ini pun kita yakin bahwa hari ini adalah hari yang terbaik karena kasih Tuhan pun tak habis-habisnya bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dengan sukacita. Dengan bertepuk tangan kita nyatakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Penghujung tahun ini adalah penghujung tahun yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kasih Tuhan selalu menyertai setiap kita. Hidup kita selalu ada dalam tangan-Nya, karena rancangan-Nya yang rancangan terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya tanya bagi setiap kita, apakah kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan? Amin. Amin. Amin.
Kita naikkan bersama-sama, walaupun mungkin banyak badai, banyak permasalahan, tapi kita tetap terus mau memikul salib Tuhan. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Masih tetap semangat memuji nama Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kita patut meninggikan Tuhan kita dengan sukacita, dengan riang. Mari kita bersama-sama memuji Allah kita dengan begitu sukacita dan dengan riang. Kami puji Engkau ya Tuhan dengan riang. Kami puji dengan riang, dikawal Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kasih Tuhan selalu diberikan bagi setiap kita, dan Ia selalu mengasihi, menyayangi kita. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladankan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan suara yang menggegap, dengan sukacita yang penuh. Bersama nyatakan, mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita bersama-sama sekali lagi memuji Tuhan dengan riang, karena Dialah yang besar dan begitu kasih bagi setiap kita. Kami puji Engkau dengan riang. Kami puji dengan riang, dikawal Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar. Kabut dosa dan derita, kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka
suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Biar kita selalu penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan yang besar. Saya persilakan kita untuk duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita mau diingatkan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Banyak yang telah Ia kerjakan dan Ia telah perbuat dalam setiap kehidupan kita. Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Kalau misalnya kita menilik ke belakang setahun ini, mungkin kita pernah berada di titik-titik terberat dalam setiap kehidupan kita. Tapi pada akhirnya pun kita bisa melewati semuanya itu. Mungkin kalau kita bisa mengingat itu semua, itu membuat hati kita begitu bersuka cita. Banyak yang telah terjadi, tapi penyertaan Tuhan pun selalu ada bagi setiap kita. Sekali lagi kita diajak untuk bersyukur, mengungkapkan syukur kita, kebahagiaan kita karena Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sebab itu mari kita bersama-sama juga melalui firman Tuhan kembali diingatkan akan kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya. Sehingga kita bisa menutup tahun ini dengan penuh ungkapan syukur. Ku bersyukur padamu Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sekali lagi kita nyatakan bahwa banyak yang Tuhan perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
bagian lagu ini, bagian refnya, kita menaikkan pujian ini dengan penuh ungkapan syukur kita, sambil menutup mata dan katakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan bahwa kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Itu selanjutnya saya serahkan pada hatinya. Umat Allah yang terkasih, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Pada saat malam hari ini, mengakhiri tahun 2024, Engkau mengundang kami untuk kami boleh datang di hadapan hadirat Tuhan, untuk menaikkan syukur kami, melewati perjalanan dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Terima kasih Tuhan, tangan kasih Tuhan yang menuntun kami untuk sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, penjagaan Tuhan akan iman kami sampai hari ini. Bahkan di penghujung tahun ini, kembali Engkau menguatkan dan meneguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk dapat menaikkan syukur kami, menutup tahun, mengakhiri tahun dengan ucapan syukur. Mari Tuhan, teguhkan hati kami, sehingga kami dapat meluapkan rasa syukur kami dengan segenap hati kami di hadapan Tuhan. Sehingga rasa syukur kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berikan kami kesempatan untuk melayani Engkau. Kau berikan kami kesempatan untuk memuliakan Engkau. Kau berikan kami kesempatan untuk mendengar suara-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk memasuki satu perjalanan panjang di tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai setiap kami, menguasai hati kami, sehingga Roh Kudus memampukan kami untuk menerima sabda Tuhan dan menghidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu, dengan rasa syukur kami Tuhan, dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu dengan kesiapan hati untuk taat melakukannya. Baik yang dipercaya diberikan anugerah menguraikan maupun setiap jemaat yang hadir untuk mendengarkan. Kami sama-sama berkomitmen untuk taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan kasih setia dan firman itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana perasaannya, sudah siap meninggalkan 2024? Berat atau ringan meninggalkan tahun 2024?
Jawabannya enggak sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Siap meninggalkan 2024? Siap masuk di tahun 2025? Puji nama Tuhan. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara diajak untuk bersama-sama closing with gratitude. Mengakhiri tahun 2024 dengan ucapan syukur. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Puji-pujian yang sudah dinaikkan menghantar kita untuk bersama-sama mengingat berbagai karya Tuhan sepanjang tahun ini. Sehingga kita mampu berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal yang kita alami, yang kita rasakan mulai tanggal 1 Januari sampai hari ini, malam ini, 31 Desember 2024. Ada suka, ada duka. Ada saat kita susah, ada saat kita senang, ada saat kita menangis, ada saat kita tertawa Bapak Ibu Saudara. Ada saat di mana kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Ada saat kita berhasil. Ada saat di mana kita kehilangan sesuatu. Ada saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ada saat kita memperoleh sesuatu. Ada saat kita merasakan kecewa. Ada saat kita merasakan puas di dalam hari-hari yang Tuhan percayakan. Ada juga hal-hal yang di tahun ini belum tercapai. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi target kita belum tercapai. Ada hal-hal yang belum terselesaikan. Ada hubungan-hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara mertua dan menantu yang belum terselesaikan. Atau mungkin hubungan kita dalam kebersamaan kita melayani di GKIM Saron Cirebon. Ada yang belum terselesaikan. Namun Bapak Ibu Saudara, apapun perjalanan kita. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara ada di penghujung tahun ini. Di akhir tahun 2024. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Kemurahan Allah yang masih memberikan saya dan Bapak Ibu Saudara kepercayaan untuk boleh menjalani, melewati tahun ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada bagian dari keluarga saudara kita yang tidak duduk bersama dengan kita lagi mengakhiri tahun ini. Mereka telah terlebih dahulu pulang ke rumah Bapa. Mungkin juga anggota keluarga dan saudara kita. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara masih ada sampai hari ini, apapun pergumulan, apapun masalah yang kita hadapi, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itulah kita diajak bersama-sama untuk mengakhiri, untuk menutup tahun 2024 ini dengan ucapan syukur. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu tema ini dengan dasar firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara, baik Alkitab fisik maupun elektronik. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Efesus 5 ayat yang ke-20. Di depan juga sudah ditayangkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, latar belakang perikop ini, perikop yang kita baca salah satu ayatnya yaitu Efesus 5 itu berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang.
yaitu bagaimana hidup seorang yang percaya kepada Kristus, seorang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu buah dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, salah satu buah hidup dari anak terang adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur, mulut yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak hanya dalam situasi yang baik, tetapi dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca bersama-sama, senantiasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Baik itu baik, baik itu juga tidak baik. Itu adalah satu buah dari hidup orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bersyukur. Punya ungkapan syukur di dalam mulutnya, di dalam hidupnya. Karena bagi orang percaya, bersyukur adalah ekspresi dari iman bahwa Allah berdaulat atas hidupnya, melewati segala sesuatu yang ia izinkan terjadi, baik suka duka, sakit sehat, gagal atau berhasil dalam hidup kita. Allah yang berdaulat, sehingga mungkin kita bisa berkata seperti Ayub, ya Bapak Saudara ya. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah Allah. Dia tahu yang berdaulat di dalam hidupnya adalah Allah. Dia yang berkuasa untuk memberikan sukacita, memberikan duka cita, terpujilah Allah. Itulah ekspresi iman. Rasa syukur adalah ekspresi iman dari hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ada seorang rekan saya yang menelpon saya dan sharing. Saat ini beliau sedang menghadapi seorang rekannya yang sangat-sangat sulit. Terkadang dia berkata kasar, terkadang dia juga menceritakan tentang rekan saya ini, tentang diri rekan saya ini kepada orang lain. Bahkan padahal cerita yang diungkapkan itu bukanlah sesuatu yang tepat untuk menggambarkan tentang rekan saya ini. Ada kata kasar, ada bagaimana dia digosipkan begitu Bapak Saudara ya. Sehingga beliau merasa kesal, merasa kecewa dan marah. Padahal beliau ini kepada rekannya itu selalu berupaya untuk bersikap baik, memberi yang terbaik, memiliki waktu yang terbaik, tetapi diperlakukan dengan sangat-sangat tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, beliau merasa rasanya gak kuat, kesal, kecewa, marah, sampai kepala itu rasanya pusing banget. Sikapnya itu loh mengesalkan dan mengecewakan. Padahal saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Lalu saya mengatakan kepada rekan saya ini, ayo coba dilihat. Bukan tanpa sengaja loh, Tuhan menempatkan dia sebagai rekanmu. Bukan tanpa sengaja Tuhan menempatkan pribadi yang sulit di dalam hidupmu. Lalu beliau berkata, iya sih, aku percaya Tuhan itu punya rencana. Lalu saya berkata, ini adalah satu kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk membuat imanmu bertumbuh. Ini merupakan satu ujian yang Tuhan berikan supaya kamu naik kelas, supaya level iman dan rohanimu semakin naik kelas, naik level. Dan sekaligus merupakan satu hal di mana kamu boleh melihat ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan untuk bisa menyatakan kasih, untuk bisa menyatakan pengampunan, untuk bisa menyatakan kesabaran, penerimaan seperti yang Allah lakukan kepada kita. Siapa kita ini? Diberikan kepercayaan, ditaruh di depan kita seorang yang begitu mengesalkan dan mengecewakan supaya kita mampu untuk bisa menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih, kebaikan dan pengampunan Allah. Harus saya ingatkan, kemarin ikut retreat kan, temanya luminate, menerangi, menjadi terang. Sudah belajar, bahkan dalam satu kontemplasi, refleksi, mengambil satu komitmen, mungkin sambil berurai air mata.
Itu bukan hanya satu komitmen yang dibuat di sana dengan berurai air mata. Sekarang waktunya untuk praktek secara nyata. Lalu dia tertawa, iya ya benar juga gitu ya saudara ya. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika menyadari dan memahami ada kedaulatan Allah di dalam berbagai situasi kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk orang yang sulit ini, yang kau percayakan ada di dekatku. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepadaku. Siapa aku dipercaya untuk menyatakan kasih-Mu. Bapak Ibu, apakah itu mudah? Apakah itu mudah Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara yang mengalami, apakah mudah untuk berkata terima kasih Tuhan untuk orang yang sulit ini? Mudah gak Bapak Ibu? Kalau yang menghadapi itu Bapak Ibu, diceritakan kepada orang tentang keburukan kita padahal gak seburuk itu. Sudah berlaku baik, bersikap baik, tapi masih selalu dikata-katai kasar. Kalau Bapak Ibu dan Saudara, bisa gak, mampu gak Bapak Ibu berkata terima kasih Tuhan. Ini kesempatan aku untuk bisa menyatakan kasih-Mu. Sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak menjawab pertanyaan saya tahu itu sangat sulit untuk dilakukan. Ketika saat malam hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara diajak untuk menutup tahun 2024 dengan ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu, atas segala situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, yang telah kita alami sepanjang tahun ini. Dengan melihat bahwa di situ ada kemurahan dan kedaulatan Tuhan atas diri kita. Itu memang tidak mudah. Saat sakit kita masih belum sembuh, bahkan saat kita sadar bahwa sakit ini tidak mungkin sembuh. Saat kehidupan rumah tangga kita masih berantakan. Saat usaha kita masih gagal. Saat kita masih belum mendapatkan pekerjaan. Saat kehidupan ekonomi keluarga kita tidak tahu bagaimana. Saat masalah-masalah yang kita hadapi masih belum terselesaikan. Saat tagihan-tagihan kita menumpuk, saat kita mungkin ditelepon, kita harus membayar ini dan membayar itu. Mudahkah kita mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur? Tetapi saya dan Bapak Ibu Saudara malam hari ini diundang oleh Tuhan untuk mengingat kembali siapa jati diri kita. Melalui Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita diajar untuk semakin memahami mengapa kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu, atas segala kondisi dan keberadaan kita. Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Efesus. Rasul Paulus ingin mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa mengucap syukur itu sebagai tanda bahwa hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Apa Bapak Ibu Saudara? Mengucap syukur adalah tanda bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Gampang rasanya kalau di atas mimbar ngomong gitu Bapak Ibu Saudara ya. Mengucap syukur itu tanda gitu ya, sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus di mana Bapak Ibu Saudara? Di mana Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus ini? Efesus 3 ayat 1 di sana dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di mana Bapak Ibu Saudara ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, saat dia berkata mengucap syukurlah senantiasa kepada Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sedang berada di dalam penjara. Yang menuliskan surat kepada jemaat di Efesus ini ketika dia ada di penjara Roma akibat dari kerusuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai Kisah Para Rasul 22 ayat 22. Kerusuhan itu terjadi ketika orang-orang Yahudi menuduh Paulus
membawa Trofimus yang bertobat di Efesus ke bait Allah. Paulus membawa seorang yang bernama Trofimus yang bertobat. Trofimus adalah orang non-Yahudi yang dia bawa ke bait Allah. Karena itulah orang-orang Yahudi yang mengenal dia sebagai orang kafir sebelumnya. Mereka marah sehingga terjadi kerusuhan. Sehingga Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus sedang bekerja, berkarya, menjadi berkat untuk menolong orang lain mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Tetapi dia harus dipenjarakan karena itu. Kenapa Rasul Paulus sanggup melakukan itu? Ia adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kalau Rasul Paulus berkata bersyukur, mengucap syukur senantiasa, itu benar-benar sudah Paulus lakukan di dalam hidupnya. Bukan hanya mungkin seperti saya berdiri di atas mimbar yang menguraikan kebenaran firman Tuhan. Yang mungkin Bapak Ibu sudah bertanya kepada saya, apakah saya juga pernah mengalami keadaan-keadaan yang sulit seperti Paulus sehingga mampu berkata mengucap syukur senantiasa. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur sebagai tanda hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita yang sulit ini menghadapi masalah-masalah atau orang-orang yang menjengkelkan kita, mulut kita tetap dapat mengungkapkan syukur? Atau justru yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata makian, kata-kata celaan, kata-kata sumpah serapah, kata-kata kotor yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membandingkan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan untuk kita. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang menguasai manusia yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus adalah kedurhakaan yang memimpin kepada kebinasaan. Tetapi Rasul Paulus juga berkata di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ke-4 berkata demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Lalu saya akan membacakan ayat yang keempat. Dengan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus sebagai orang-orang yang dikasihi kekasih Allah, anak-anak Bapa yang Maha Kasih. Rasul Paulus katakan, jangan lagi mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Hal-hal itu tidak pantas. Tetapi Rasul Paulus katakan, sebagaimana patutnya sebagai orang-orang kudus, ucapkanlah syukur. Apakah Paulus mengumpat orang-orang yang memenjarakan dia? Apakah Rasul Paulus mengatakan makian-makian, sumpah serapah pada orang-orang yang memenjarakan dia? Selalu ada kata berkat bagi orang-orang yang demikian dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus tidak hanya berbicara, menasihatkan untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Tetapi Rasul Paulus menghidupi jati dirinya sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda bahwa seseorang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus tidak berkata kotor, tidak berkata omong kosong, bohong, membual atau sembrono. Ia tahu hal-hal itu tidak pantas, hal-hal itu tidak kudus. Tetapi yang diucapkan adalah ucapan syukur. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara kembali mengoreksi diri kita. Sepanjang tahun ini, bagaimana kita menggunakan mulut kita?
Adakah umpatan? Adakah makian? Adakah celaan? Adakah kata-kata kotor yang sembrono? Adakah sumpah serapah? Adakah hinaan celaan yang keluar dari mulut kita terhadap orang-orang yang sudah membuat kita gagal? Orang-orang yang sudah melukai hati kita. Orang-orang yang membuat kita menderita. Apakah sepanjang 1 tahun ini mulut kita gunakan untuk mencerca istri atau suami, mertua atau menantu, kakak atau adik kita? Karena sudah menyengsarakan hidup kita, karena sudah melukai hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa saja yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi pasti banyak yang terjadi, yang kita lewati sepanjang tahun ini, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita kesal. Dan akhirnya membuat kita jatuh untuk berkata-kata yang tidak mencerminkan sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, syukur kepada Allah kalau Dia masih mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini ketika kita bersama-sama merenungkan bagian ini adalah wujud kasih Bapa kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menginginkan kita tetap tinggal dalam keberdosaan kita, tetapi Tuhan mau saya dan Bapak Ibu Saudara berubah. Kalau sepanjang 1 tahun ini kita sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak mencerminkan sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang tidak kudus di hadapan Allah, datanglah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, mintalah ampun kepadanya, dan ambillah komitmen untuk berubah. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan Bapak Ibu Saudara mengalami pembaruan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sebelum memasuki tahun 2025 yang panjang, yang kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Bapak Ibu Saudara sudah menyadari kesalahan kita, kelemahan kita, dan ketika kita sudah meminta ampun kepada Tuhan secara pribadi, dan mengambil satu komitmen untuk berubah, menggunakan kata-kata kita untuk pujian, syukur dan kemuliaan kepada Allah atas apapun yang kita alami dalam hidup ini, maka Bapak Ibu Saudara akan dipimpin oleh Tuhan untuk dapat melihat karya indahnya dalam sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara. Saat ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa melihat, tapi akan ada saat di mana Tuhan membukakan itu kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara akan melihat betapa indahnya perjalanan Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28, apa Bapak Ibu Saudara? Apa Roma 8 ayat 28? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Kapan Rasul Paulus mengatakan itu Bapak Ibu Saudara? Setelah Paulus melewati begitu banyak hal dalam hidupnya. Setelah Rasul Paulus melewati begitu banyak tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Dia bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mengucap syukur kepada Allah atas apapun kesulitan tantangan, orang-orang yang sulit yang Tuhan tempatkan, kegagalan-kegagalan, ketidakberhasilan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara, pada saatnya Tuhan akan membukakan kepada Bapak Ibu Saudara. Disitulah akan ada luapan syukur kepada Allah. Oh Tuhan, ternyata Engkau memimpin aku melewati masa-masa ini. Luar biasa Tuhan, karyamu dalam hidupku. Sungguh indah Tuhan, menyesal aku Tuhan. Waktu itu aku ngomel-ngomel Tuhan, bahkan aku protes sama Tuhan. Karena aku gak tahu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah indahnya hidup bersama dengan Tuhan.
Itulah indahnya hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mau memakai kesaksian hidup Bapak Ibu Saudara yang telah mengalami Tuhan itu untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, untuk memberkati orang lain, untuk bisa menguatkan orang lain, untuk bisa menghibur orang lain. Sehingga yang kedua, alasan kita mengucap syukur di dalam segala situasi dan kondisi hidup kita adalah sebagai kesaksian yang memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara, mengapa ditambahkan di dalam ayat yang ke-20 tadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Dikatakan di sana, ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Rasul Paulus menambahkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Rasul Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada setiap kita pembacanya pada masa ini, bahwa jemaat hanya oleh karena Kristuslah dia bisa mengenal Allah. Hanya oleh karena Kristuslah dia bisa bersekutu dengan Allah. Hanya oleh karena Kristuslah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya Kristuslah yang menyanggupkan mereka untuk dapat mengucap syukur melewati semua hal. Melihat kedaulatan Allah di situ dan menumbuhkan, melahirkan buah iman. Hanya karena Kristus. Lewat semua masalah yang kita alami, atas segala sesuatu, artinya lewat suka dan duka, baik atau tidak baik, buruk ataupun indah yang kita alami. Kita tahu di situ ada maksud keselamatan yang diberikan. Tujuan Allah menyelamatkan kita adalah supaya tidak hanya saya dan Bapak Ibu Saudara beroleh kehidupan sukacita sorgawi yang kekal, tetapi Tuhan memberikan anugerah dan kepercayaan oleh anugerah keselamatan itu, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi saksi untuk menunjukkan, untuk menyatakan kepada dunia siapa Allah yang benar dan bagaimana Allah yang benar itu melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dunia bisa mengenal Allah yang benar? Bagaimana dunia mengenal seperti apa sih Allah yang benar itu? Lewat hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Menjadi saksi Allah yang benar. Karena orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dialah yang menyatakan karakter Bapa itu. Dialah yang menyatakan bagaimana karakter dari Bapa yang menganugerahkan keselamatan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengingat satu firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 48. Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, apa Bapak Ibu Saudara? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Tuhan menghendaki saya dan Bapak Ibu Saudara sempurna sama seperti Bapa. Konteks Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus lebih daripada apa yang dunia lakukan. Karena kamu menyatakan Bapamu yang sempurna di dalam kasih-Nya. Kalau dunia berbuat baik ketika dia sudah menerima hal yang baik. Berbuat baik dengan tujuan orang bisa berbuat baik. Tetapi kesempurnaan di dalam Kristus, sekalipun kamu melakukan yang tidak baik, maka aku akan melakukan yang baik kepada engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada waktu kemarin retreat, pulang pada hari yang terakhir, kita itu pergi ke satu tempat gitu Bapak Ibu Saudara ya, ke farmhouse. Di situ anak-anak main di playground gitu Bapak Ibu Saudara ya. Di situ ada anak-anak kecil, ada 2 anak. Lalu dia bertanya kepada anak-anak kami dan beberapa anak yang lain, kamu Kristen ya? Kamu merayakan Natal ya? Gitu ya. Iya, aku Kristen, aku merayakan Natal. Lalu saya ada di sebelahnya, lalu saya tanya kepada anak ini, emang kenapa nak gitu. Lalu dia bertanya kepada mereka ini, kamu pilih Palestina apa Israel? Gitu Bapak Saudara ya, kamu pilih Palestina apa Israel? Lalu saya menjawab, kenapa harus pilih? Mereka hanya diam dan senyum-senyum. Kalau kami nggak pilih Israel atau Palestina. Kenapa? Karena di Palestina ada saudara-saudara kami yang Kristen juga yang mati kena bom akibat perang. Hati kami menangis. Kamu tahu nggak?
kalau di Israel itu, di sana ada agama Kristen, Katolik, Yahudi, ada juga Islam. Kamu tahu gak di sana ada saudara-saudaramu juga yang mati akibat perang. Hati kami juga menangis. Jadi kami tidak memilih Israel atau Palestina. Karena di sana ada keluarga yang kami kasihi. Kalau kami sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus kami mengajarkan musuh itu harus diampuni, bukan dibom, bukan diperangi, dikasihi, didoakan, diampuni. Itu yang saya katakan kepada mereka. Mereka senyum-senyum Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kesaksian hidup kita adalah untuk menyatakan siapa Allah yang benar. Allah yang kasihnya sempurna, melebihi kasih yang dunia ini bisa berikan, yaitu kasih agape. Sekalipun menderita, sekalipun terluka, sekalipun dikecewakan, sekalipun mengalami kegagalan, sekalipun sakitku tidak disembuhkan, sekalipun aku belum mendapatkan pekerjaan sampai hari ini, sekalipun rumah tanggaku masih carut marut, aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan aku tetap dimampukan untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa sampai pada titik itu, sempurna seperti Bapa, menyatakan kesempurnaan Bapa itu butuh proses. Dan proses itu Bapak Ibu Saudara seringkali justru melewati kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman buat kita. Yang tidak sesuai dengan harapan kita. Di mana di situ ada begitu banyak kegagalan. Ada begitu banyak hubungan yang retak dan tidak harmonis. Ada rekan sepelayanan yang mungkin sangat mengecewakan, sangat mengesalkan. Mungkin juga kehidupan bergereja yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan atau orang yang kita kasihi. Sakit kita gak kunjung sembuh, masalah kita masih belum selesai, padahal sudah bertahun-tahun melewati itu. Tapi Tuhan masih izinkan bergumul dan bergumul, belum dipulihkan. Tagihan masih begitu banyak menumpuk untuk diselesaikan. Bagaimana bisa menjalani atau melewati proses ini Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa demi peristiwa itu, Bapa sedang memproses kita, sedang menyempurnakan karakter kita sebagai anak-anaknya yang kekasih. Sebagai anak-anaknya yang dipanggil sebagai luminate. Untuk menerangi, memberikan terang kepada dunia ini. Menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, menjadi kesaksian. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menayangkan satu ayat 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, siapa yang menuliskan ini? Sama penulisnya dengan surat Efesus ini, yaitu Rasul Paulus. 2 Efesus pasal 12 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8 ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan juga mungkin memberikan duri dalam daging kepada kita. Bapak Ibu, duri dalam daging yang Tuhan taruh di dalam diri Rasul Paulus untuk menjaga dia supaya tidak jatuh dalam dosa, meninggikan diri, kesombongan. Justru dia bersyukur diberikan kelemahan supaya dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dan supaya melalui segala sesuatu di dalam dirinya yang muncul itu adalah kemuliaan Allah, kuasa Allah, bukan tentang Rasul Paulus. Bapak Ibu,
dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu duri dalam daging apa yang Tuhan izinkan, tidak Tuhan ambil sampai hari ini. Mari melihat bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kelemahan, kekurangan, kegagalan, bahkan penderitaan dan siksaan, itu adalah anugerah yang menjaga hidup kita. Supaya kita tidak berbuat dosa yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Supaya hanya Tuhan yang ditinggikan melalui hidup kita. Sehingga kesaksian yang muncul yang memberkati orang lain dari hidup kita adalah tentang Allah, bukan tentang diri kita. Sebagaimana yang ditunjukkan, yang dinyatakan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dua hal ini menjadi alasan mengapa kita mengucap syukur. Karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara nyata di tengah-tengah dunia bahwa apa yang kita alami, ungkapan syukur kita melewati apa yang kita alami menjadi kesaksian yang memberkati orang lain. Sehingga ketika kita menutup tahun ini dengan ucapan syukur, sekalipun masalah-masalah kita belum selesai, ada banyak hal yang masih belum tercapai dalam hidup kita. Kita sungguh melihat ada kedaulatan Allah di sana. Ada maksud tujuan Allah bagi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang mungkin saat ini kita belum mampu untuk melihat. Tapi akan ada saat di mana proses yang Tuhan kerjakan itu yang pada akhirnya mengubahkan karakter hidup kita. Rasul Paulus yang begitu sombong dan luar biasa. Dia dengan surat kuasa mencari orang-orang Kristen dan untuk membunuh dan membinasakan mereka. Tetapi saat ini Tuhan mengubahkan dia menjadi satu pribadi. Bahwa kekuatan dan segala sesuatu yang dimiliki oleh Rasul Paulus bukan untuk menunjukkan kebanggaannya, tapi bagaimana karya Kristus itu boleh nyata melalui seluruh hidup Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, inilah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan berkata luar biasa Tuhan, Engkau mempercaya aku, memilih aku menjadi umat-Mu untuk melewati semua ini. Memberikan kepercayaan untuk melewati semua ini. Yang mungkin orang lain tidak mengalami seperti yang aku alami. Tidak seberat pergumulan yang aku hadapi saat ini. Tidak sesulit apa yang aku rasakan saat ini. Tetapi aku bersyukur Tuhan Kau menolong aku untuk melihat bahwa semua itu ada dalam kendali dan kedaulatan untuk maksud dan rancangan-Mu atas hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apakah tahun 2025 pada tahun yang akan datang saya dan Bapak Ibu Saudara masih bisa hadir di gedung gereja ini dan menutup tahun 2025 dengan ucapan syukur. Karena itu Tuhan memberikan saya dan Bapak Ibu Saudara di penghujung tahun ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Melewati setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Kita percaya di situ Tuhan berkarya. Memproses, membentuk karakter hidup kita. Bahkan memberikan kita kepercayaan supaya melalui hidup kita Ia dapat dinyatakan Bapa yang baik. Bapa yang kasihnya, kebaikannya sempurna dinyatakan lewat hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari secara pribadi saya berikan Bapak Ibu Saudara kesempatan untuk berdoa, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, sulit untuk mengucap syukur. Belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah Bapak Ibu Saudara secara pribadi kepada Tuhan. Atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Sebagai orang-orang yang telah menerima karunia Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi di dalam dunia ini. Jikalau ada yang perlu diperbaiki dari kata-kata kita,
mintalah ampun kepada Tuhan. Dan ambillah komitmen secara pribadi bersama dengan Tuhan untuk menggunakan setiap kata-kata kita sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan. Bicaralah apa adanya kepada Tuhan. Atas kekecewaan, keterlukaan, kemarahan. Atas kepedihan yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Bicaralah kepada Tuhan apa adanya. Dan katakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berikan aku kepercayaan. Sepanjang tahun ini penuh dengan air mata. Penuh dengan beban yang berat. Tapi aku percaya di situ Engkau ada memproses hidupku. Engkau sedang menyempurnakan hidupku. Karena bagi Tuhan yang terpenting adalah hati hidup kita yang terus dibaharui dari hari ke hari. Disempurnakan dari hari ke hari. Sehingga kita mampu berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan aku kekuatan untuk berdiri sampai hari ini. Terima kasih. Semua itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa secara pribadi, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa secara pribadi, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara dalam ungkapan syukur kita datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama mengatakan perkataan-perkataan ini Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin saya meminta tolong kepada tim multimedia untuk kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara mengatakan ini pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Allah itu baik. Allah itu bijaksana. Allah melakukan yang tepat dan sempurna bagi hidupku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saya mengajak kita untuk menaikkan syukur kita. Kita mau nyanyikan Bapak Ibu Saudara satu lagu pujian. Betapa aku bersyukur. Siap, sanggup bersyukur Bapak Ibu Saudara? Sanggup bersyukur? Amin. Apapun kita hadapi, seperti apa yang sudah kita katakan bersama-sama, Allah itu baik, Allah itu bijaksana, Allah itu melakukan yang tepat dan sempurna bagi hidup kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu, suka duka, sehat sakit, gagal berhasil. Semua yang Kau berikan itu berguna bagiku Tuhan. Sungguh Engkau Allahku yang mulia, yang memeliharaku sempurna. Kau sertai langkahku Tuhan selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Puji, puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sakit, kegagalan, ketidakberhasilan, kesuksesan Tuhan. Memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Ku bersyukur kepadamu. Silahkan kaum wanita saja menyanyikan lagu ini. Betapa aku bersyukur. Betapa
pria saja, kaum pria saja. Tetap aku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Engkau sertai langkahku selama. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Bersyukur kepadamu, puji, ku puji aku namamu, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada bagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara, umat Allah yang terkasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan akan izinkan untuk kita lalui. Tetapi kita percaya, apapun masalah kita, tantangan kita, Tuhan membawa kita bisa melewati waktu itu dengan kekuatan yang daripada Dia. Itulah yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang tahun 2024. Mari memandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dalam sudut pandang Allah, dalam sudut pandang kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan target-target kita? Dengan apa yang rindu kita capai, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu benar dalam pandangan Allah? Apakah itu baik di mata Allah? Apakah itu perlu di mata Allah? Mari serahkan dengan syukur hidup kita kepada Dia yang menyatakan kepada kita, ketahuilah, aku senantiasa akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu janji penyertaan Tuhan Yesus yang menjadi pegangan iman kita, yang patut kita syukuri. Kita tidak sendiri melewati hari-hari ke depan. Ada Dia yang menyertai kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara ada untuk tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan, untuk maksud karya penebusannya menjadi berkat di tengah dunia ini melalui kehidupan kita yang memuliakan namanya, melalui hidup kita yang meluap dengan ucapan syukur yang nampak melalui seluruh kesaksian hidup kita yang menyatakan kasih dan kemuliaan Allah. Selamat menyongsong tahun 2025 di dalam rasa syukur atas kasih setia Tuhan dan keyakinan iman akan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau sudah mendengar Bapa setiap doa-doa yang kami naikkan. Bapa, tidak mudah memang untuk bersyukur ketika melihat hidup kami. Terlebih beratnya perjalanan sepanjang tahun ini. Tetapi hari ini Rasul Paulus melalui kebenaran firman yang kami dengar meneguhkan kami bahwa mengucap syukur adalah panggilan dan jati diri hidup kami. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi akan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apakah yang lebih patut kami syukuri? Apakah yang lebih memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada kami ya Tuhan? Selain daripada dipercaya untuk menjadi milik Allah. Selain daripada dipercaya untuk menjadi alat anugerah Tuhan di tengah dunia ini. Menjadi kesaksian untuk menyatakan Allah yang mulia itu. Bukan harta kami ya Tuhan. Bukan kesuksesan kami. Bukan tubuh kami yang sehat. Bahkan melalui sakit pun kami dapat menyatakan kemuliaan Allah. Siapakah kami ya Allah? Sedemikian besar Engkau memberikan kepercayaan dan anugerah ini. Hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bermegah atas penderitaan.
atas apapun yang kami alami ketika itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami yang berdosa diberikan anugerah dan kepercayaan sedemikian besar oleh Allah yang Maha Tinggi, Raja kami, Raja di atas segala raja yang Maha Mulia. Ampun 1000 ampun ya Tuhan, kalau kami menggunakan mulut kami penuh dengan kenajisan dan perkataan-perkataan kotor yang tidak memuliakan Tuhan kepada sesama kami. Bahkan kami mengatakan hal-hal yang tidak berkenan atas kekecewaan kami kepada Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, inilah proses hidup yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, agar sungguh memancar kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Bapa, kami mau pulang dalam kehidupan kami masing-masing, membawa apa yang Kau sudah nyatakan kepada kami malam hari ini. Jati diri ini akan kami hidupi ya Tuhan, sampai saat Tuhan memanggil kami. Entahkah tahun 2025 kami bisa menyelesaikan dan mengakhirinya atau tidak. Tetapi kami tahu bahwa kami telah menyelesaikan apa yang Tuhan ingin selesaikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat mempermuliakan nama Tuhan, mengakhiri pertandingan iman dan hidup kami dengan memelihara iman yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, nama demi nama, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga hamba-hambamu yang hadir pada malam hari ini, jemaat GKM Saron, ataupun yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tolong kami Bapa, lindungi kami Bapa, berkati kami Bapa, pimpin kami Bapa, agar Engkau mendapati kami sebagai umat kesayangan-Mu sampai akhir hidup kami. Terpuji nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saya kembalikan kepada liturgos.
Bapak Ibu, kami akan bersama-sama menaikkan pujian 10,000 Reason. Lagu ini mengisahkan tentang ada begitu banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dari hari yang baru, hari yang berakhir, matahari yang terbit, kasih setia Allah yang tak henti-hentinya. Bahkan di hari tua kita pun kita bisa hidup, semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendengarkan pujian yang mengisahkan tentang bagaimana pun caranya ataupun keadaan dalam kehidupan kita, kita bisa mengucap syukur.
Puji nama Tuhan untuk pelayanan indah dari choir Immanuel. Tuhan memberkati. Dihantar oleh pujian dari choir Immanuel, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kasih dan maha mulia, kami sungguh Bapa menaikkan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memimpin kehidupan iman kami bersama Gereja Kristen Immanuel Jemaat Saron Cirebon. Bapak, kami bersyukur untuk para hamba Tuhan yang Tuhan percaya boleh berkarya bersama-sama dalam pertumbuhan iman jemaat. Terima kasih untuk para penatua jemaat yang dengan setia menggembalakan jemaat Tuhan. Para majelis yang juga dengan setia berkarya melayani pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk para pengurus komisi yang juga dengan bertekun dan setia di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas mereka dalam pekerjaan dan keluarga memberi diri bagi pekerjaan Tuhan bersama gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan ibadah, penata layan ibadah. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami para pelayan-pelayan yang begitu setia melayani dan mengasihi Tuhan terlepas berbagai kekurangan dan kelemahan mereka. Kami bersyukur Tuhan karena keberadaan mereka menolong kami untuk terus bertumbuh, mengalami Tuhan, mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami terus bertumbuh bersama gereja ini. Kiranya Tuhan terus menopang, memberkati GKIM Saron Cirebon supaya sungguh-sungguh setiap jemaat GKIM Saron Cirebon boleh benar-benar bertumbuh secara iman mereka, secara kualitas dan kuantitas hidup mereka di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bersama-sama kami dapat bergandeng tangan mewujud nyatakan diri kami sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Karena kami dipanggil tidak hanya untuk menikmati suasana ibadah, tidak hanya untuk menikmati sukacita melayani Tuhan di dalam gedung gereja ini, tetapi kami dipanggil untuk menyatakan kasih dan Allah yang benar, Allah yang sejati itu melalui karakter hidup kami yang diubahkan, yang kami nyatakan dalam relasi kami setiap hari dengan setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih untuk keluarga kami ya Tuhan, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk mertua, untuk menantu, untuk keponakan, untuk siapapun juga Tuhan yang Kau tempatkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, untuk usaha yang Tuhan anugerahkan kepada kami melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu setia untuk mendampingi kami hari demi hari. Bahkan lebih daripada Tuhan, berkat secara jasmani yang sudah kami boleh terima sepanjang 1 tahun ini, yang boleh kami nikmati sebagai berkat dari Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan masih menjaga iman kami tetap kuat, tetap teguh dalam kesetiaan kami melayani Tuhan bersama umat Tuhan di GKIM Saron atau melayani Tuhan di tempat yang lain. Tetap teguh dalam iman, dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih. Kami tetap kuat dan teguh untuk melakukan apa yang benar. Kami tetap kuat dan teguh untuk berkata-kata yang benar, menggunakan setiap perkataan kami yang memberkati. Kami bersyukur. Bahkan untuk kegagalan kami Bapa, kami bersyukur karena di situ kami menyadari bahwa sesungguhnya kami membutuhkan Tuhan melewati seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh bersandar sepenuhnya pada Engkau. Kami boleh mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Ada Engkau yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-kepercayaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kota Cirebon, untuk para pemimpin-pemimpin kami di kota Cirebon, untuk pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia tercinta yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tempatkan untuk boleh memimpin kami. Mampukan kami sebagai umat-Mu untuk tunduk kepada pemerintahan dengan menghormati Tuhan melalui setiap kebijakan-kebijakan yang ada, yang kami terus doakan agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang benar dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk setiap
anak-anak-Mu yang terlibat di dalam karya pelayanan di pemerintahan. Engkau terus memakai mereka. Kami juga menyerahkan untuk setiap aparat keamanan yang terus berjaga-jaga melewati tahun ini, dalam masa raya Natal dan melewati tahun ini. Engkau berkati mereka, Kau sertai dan Kau lindungi mereka. Karena mereka kami boleh beribadah dengan tertib dan aman. Terima kasih Bapa, kami boleh masuk di penghujung tahun ini. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan menikmati sukacita malam tahun baru. Biarlah segenap hidup kami sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Mengucap syukur untuk firman yang telah ditaburkan bagi setiap kita. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Bagi setiap kita yang ingin memberikan persembahan juga, persembahan syukur tahunan, menggunakan amplop ini. Kalau bagi setiap kita yang mungkin belum memberikannya dan ingin memberikannya kesempatan ini, bisa meminta amplopnya dan mengangkat tangan. Bagi setiap kita, apakah ada yang butuh amplop ini? Ya, kalau tidak kita juga bisa mentransfernya ke rekening gereja kita. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan persembahan kita didasari dari Yunus 2 ayat 9. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan bersama-sama menutup tahun ini dengan menghitung berkat yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Banyak hal berkat-berkat Tuhan yang kalau kita ingat-ingat begitu banyak dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu dari pujian ini kita diajak untuk bersama-sama mengingat kembali setiap berkat yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Satu persatu mari kita ingat dan kita bisa memberikan ungkapan syukur kita juga lewat persembahan yang akan kita berikan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Baitnya yang kedua, adakah berat beban kita menekan? Hitung berkat Tuhan pasti melegakan. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memuji. Hitung berkat Tuhan. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya undang kita yang telah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan bait yang ketiga, bila kau memandang hati orang lain, ingat janji Kristus. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berbaik. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terberi. Hitung berkat Tuhan. Hitung berkat satu persatu, dan
berkat yang melimpah pada. Hitung berkat Tuhan. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya bagi setiap kami. Untuk berkat yang begitu melimpah bagi setiap kami. Kami bisa merasakannya dari awal tahun tanggal 1 Januari sampai pada hari ini kami pun merasakan selalu berkat-Mu, penyertaan-Mu yang tak habis-habisnya bagi setiap kami. Kesempatan ini kami membawa setiap persembahan yang bisa kami berikan. Biarlah Tuhan itu juga merupakan ungkapan syukur kami sehingga kami memberikannya dengan sukacita. Dan tidak hanya itu saja ya Tuhan, biarlah kami juga pun memberikan diri kami, hidup kami dengan sukacita untuk melayani Engkau dengan baik. Biarlah Tuhan uang persembahan ini juga dapat dipakai untuk dikelola dan digunakan dalam setiap pelayanan pekerjaan di gereja-Mu, sehingga setiap pekerjaan pelayanan di gereja ini juga dapat terus berjalan dengan baik. Kami ucap syukur dan mengucap banyak berkat untuk setiap hal-hal yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah yang mulia, bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita datang untuk menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan. Mari puji Dia, Raja yang Maha Kuasa. Bagi nama Tuhan itu di dalam realita kehidupan kita, yaitu ibadah kita yang sejati dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah setiap kita mampu menyatakan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui seluruh hidup kita.
ketika kita akan memasuki tahun yang baru. Percayalah ada kasih setia Tuhan. Karena itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, mari mengambil waktu teduh.